Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat Daud Channel sehat selalu dan tetap dalam limpahan rahmat dan inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita ingin menceritakan kisah seorang ulama yang sangat masyhur di Nusantara, yaitu gurunya para masyayikh di Indonesia ataupun di Nusantara, yaitu Syekh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, ulama Syekhul Islam dan kunci sanad ulama Nusantara. Seorang tokoh ulama di masanya yang perlu kita ketahui, dan keberadaannya dalam sanad ilmu para ulama di Nusantara. Syekh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, beliau lahir dari keluarga yang menjaga tradisi Islam, berasal dari keturunan Sayyid dari jalur Sayyidina Hasan, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehadiran Sayyid Ahmad Zaini Dahlan memiliki arti penting dalam jaringan para ulama khususnya Nusantara, karena hampir seluruh para ulama besar sesudah berada pada jejaring murid dari murid Syekh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sayyid Zaini Dahlan, demikian beliau biasa disebut, mengawali belajar kepada ayahnya yang dikenal seorang yang taat dan menjunjung tinggi ajaran datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah menghafal berbagai macam bait-bait matan dari berbagai ilmu, Sayyid Zaini Dahlan kemudian mempelajari Al-Quran dengan berbagai cabang keilmuan yang ada di dalamnya. Beliau disebut oleh Sayyid Bakri Sato, pengarang kitab I'anatul Talibin, yang juga muridnya, bahwa Syekh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan menguasai berbagai qiraat, bahkan menghafal dengan muttaqin matan Sativiyah dan Jazariyah, yang merupakan panduan dalam memahami ilmu bacaan Al-Quran. Semenjak kecil, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan telah dikenal ketekunannya dalam menuntut ilmu pengetahuan. Selain cerdas, saleh, beliau juga sangat bersungguh-sungguh dalam memahami berbagai cabang keilmuan yang diajarkan oleh para ulama di kota Makkah, sehingga tidak mengherankan bila kemudian beliau menjadi seorang ulama besar pada masanya, bahkan menjadi Syekhul Islam, artinya seorang yang memiliki kompetensi berbagai cabang keilmuan yang mumpuni. Tentu kealiman Syekh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan
tidak bisa terlepas dari didikan para ulama kota Makkah ketika itu. Di antara ulama yang dianggap sebagai Syekh Futuh beliau atau guru yang banyak berperan dalam pengembangan keilmuan beliau adalah Syekh Utsman bin Hasan Dimyati al-Azhari. Syekh Utsman ialah pemuka ulama Mesir yang mendapatkan ilham untuk datang ke kota Makkah dan membuka halaqah keilmuan. Dan salah satu murid yang mewujudkan ilham tersebut adalah Syekh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Karena dari Syekh Sayyid Zaini Dahlan kemudian membentuk jejaring ulama yang sangat banyak. Bahkan beliau bisa digolongkan sebagai Syekhul Masyaikh atau Maha Guru ulama di Nusantara. Banyak sekali ulama dari berbagai wilayah yang kemudian belajar dan menimba ilmu dari Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sebut saja di antara para ulama tersebut adalah Syekh Sayyid Abu Bakar Satta Dimyati, Syekh Nawawi Al-Bantahi, Syekh Saleh Darat Semarang, Syekh Abdul Hamid Kudus, Syekhuna Khalil Bangkalan, Sayyid Abdullah Zawawi, Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, Tuan Kisai Syekh Amrullah, Sayyid Utsman Mufti Betawi, Syekh Sayyid Ali Al-Maliki, Syekh Abdul Wahab Basilan, dan beberapa ulama dari Patani, Thailand seperti pengarang kitab Matlu'ul Badarain, Aqidatun Najin, dan lain-lain. Bahkan beberapa ulama besar Aceh diperkirakan berguru kepada beliau adalah Tengku Cik Abdul Wahab Tanoh Abe, Tengku Cik di Tiro, Tengku Cik Pante Pulo, Tengku Cik Pante Delima. Karena masa kedatangan para ulama Aceh tersebut ketika puncak karir ilmiah Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Adapun Syekh Abdul Wahab Tanoh Abe yang dikenal dengan Tengku Cik Tanoh Abe Qadi Rabbul Jalil Kerajaan Aceh, disebutkan selain mengambil ijazah sanad dari Syekh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, juga sempat berguru kepada gurunya Sayyid Ahmad Zaini, yaitu Syekh Utsman bin Hasan Ad-Dimyati. Karena usia antara kedua ulama itu berdekatan, Syekh Sayyid Zaini Dahlan diperkirakan lahir tahun 1816 dan wafat pada tahun 1886. Pada saat beliau menjadi mufti Syafi'i untuk kota Makkah, ada ulama besar dari India yang mencari suaka politik ke Makkah, yaitu Syekh Rahmatullah Hindi. Syekh Rahmatullah Hindi inilah sosok pendiri Madrasah Salatiyah yang banyak mengkader ulama-ulama di Indonesia. Bahkan pendiri Darul Ulum Makkah juga lulusan Madrasah Salatiyah tersebut. Selain sebagai ulama,
yang banyak mengkader para ulama generasi sesudahnya. Syekh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan juga seorang ulama penulis. Banyak kitab-kitab yang beliau tulis tersebar ke seluruh penjuru dunia, baik dalam bidang sejarah, fikih, tauhid, tasawuf, dan ilmu gramatika bahasa Arab. Salah satu karyanya adalah Kitab Mukhtasar Jiddan yang merupakan ulasan tuntas untuk matan Jurumiyah. Kitab Mukhtasar merupakan kitab yang membahas ilmu nahwu, di mana Syekh Sayyid Zaini Dahlan di bagian awal kitab menyebutkan kisah asal muasal ilmu nahwu. Di bagian awal kitab tersebut juga beliau mengulas tentang mabadi asyarah atau pengantar awal sebelum mengaji ilmu nahwu secara mendalam. Dari tulisannya nampak beliau seorang yang berpikir sistematis dan langsung ke persoalan. Hal yang menarik dari kitab Mukhtasar Jiddan beliau, di bagian akhir juga menceritakan secara sekilas tentang penyusun matan kitab Al-Jurumiyah yang banyak disarah oleh para ulama dari generasi ke generasi. Pada masa hidupnya, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan juga puncak dari pergerakan Wahabiyah di kota suci Mekah, dan beliau termasuk ulama yang banyak membantah kekeliruan pemahaman dari aliran tersebut. Beliau dengan gamblang dan jelas mengkritis hal-hal yang meleset dari pemahaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai seorang ulama, Syekhul Islam, dan Mufti Syafi'i. Syekh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan telah menyelesaikan risalah sebagai warasah nubuwah. Beliau juga seorang ulama mujaddid yang telah mentajdid agama dengan murid-muridnya yang tersebar di seluruh dunia Islam setelah berbagai kiprah yang besar pada tahun 1886. Dalam usia sekitar 70 tahun wafatlah ulama besar tersebut di Madinah. Cukup sekian, semoga cerita ini bermanfaat bagi kita semua, yaitu Islam yang ada di Nusantara Indonesia tercinta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.